Kemarin kita sudah bicara tentang Malaysia. Nah, sekarang hari ini kita bicara tentang Indonesia, saudara-saudara. Biar adil, tetapi saya tetap pada pendirian bahwa rivalitas itu adalah 90 menit, saudara-saudara. Selebihnya kita saudara. Kalau tidak mau menganggap sebagai saudara serumpun ya, anggap saja saudara sesama manusia. Gitu aja kok repot. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Kita akan membahas sepak bola di seputaran Asia Tenggara, sepak bola di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, di Laos, di Kamboja, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste. Apa aja kita bahas saudara-saudara, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang terkini maupun yang terbasi, baik yang menyenangkan maupun yang membosankan. Pokoknya bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita masih akan membahas tentang Piala AFF U23, khususnya skuad. Pengumuman daftar pemain yang akan tampil. Kemarin kita sudah bicara tentang 25 pemain Harimau Malaya B23, Timnas Malaysia U23. Sekarang kita akan bicara tentang Garuda Muda, Timnas Indonesia U23, skuad Timnas U23 Indonesia yang kemarin juga diumumkan oleh Sintayong. Kemarin diumumkan oleh PSSI untuk tampil menghadapi Malaysia di Thailand tanggal 18 Agustus 2023. Nah, ini sangat menarik saudara-saudara, karena seperti biasa saudara-saudara, Sintayong selalu keluar dari pakem. Selalu berani melakukan eksperimen, selalu berani mengoplos pemain. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bicarakan di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, begini saudara-saudara, PSSI sudah secara resmi mengumumkan daftar skuad Timnas Indonesia U23 yang akan tampil di Piala AFF U23 asuhan Sintayong. Dan kemungkinan juga pemain-pemain ini sebagian besarnya akan ikut dalam kualifikasi Piala Asia U23 bulan September melawan Turkmenistan dan Cina Taipei, Taiwan. Nah, itu dari PSSI. Berbeda dengan Malaysia yang mendaftarkan 25 pemain. Indonesia, Sintayong ini cukup 23 pemain dan mereka akan memulai pemusatan latihan. Pemusatan latihannya itu dimulai tanggal 10 Agustus sampai 14 Agustus 2023. Kemudian, kalau tidak salah itu nanti rencananya itu tanggal 15 Agustus 2023 itu akan berangkat ke Thailand. Jadi nanti pertandingan tanggal 18, tanggal 15 berangkat. Jadi ada waktu 2 hari untuk aklimatisasi. Untuk adaptasi cuaca, untuk adaptasi medan pertempuran. Untuk adaptasi penyesuaian dengan kondisi lapangan, dengan situasi turnamen, dengan suhu, dengan cuaca, dengan macam-macam lah, dengan makanan di Thailand. Jadi 2 hari sebelum pertandingan melawan Malaysia di tanggal 18 Agustus 2023 pukul berapa ya? 19.30 atau berapa? Pokoknya malam itu kemungkinan saudara-saudara. Nah, ini pemain-pemain ini diharapkan itu sudah berkumpul itu tanggal 9 Agustus itu sudah berkumpul. Sudah lengkap semuanya sehingga tanggal 10 itu ketika latihan pertama dilakukan itu sudah
semuanya sudah bisa berkumpul karena tidak ada pemain yang berbasis di luar negeri. Jadi ini akan jauh lebih mudah dikumpulkan dan seperti biasa saudara-saudara, seperti yang saudara-saudara juga tahu kan, Sintayong itu pelatih yang sangat disiplin. Dia tidak mentoleransi keterlambatan. Dia ingin semua datang tepat waktu dan berlatih bersama supaya hasilnya maksimal saudara-saudara. Saudara-saudara, dari 23 pemain yang dipanggil itu 100% bermain di Liga 1. Di Liga 1 2023-2024. Tidak ada yang bermain di Liga 2. Tidak ada, apalagi Liga 3. Tidak ada yang bermain di luar negeri. Tidak ada pemain abroad. Tidak ada pemain keturunan. Ada juga pemain yang ikut pendidikan polisi. Itu juga dipanggil saudara-saudara. Dari 23 pemain itu saudara-saudara, 13 adalah pemain yang tempo hari, yang waktu itu bersama Indra Sapti mendapatkan medali emas SEA Games 2023. Contohnya Hernando Ari Sutariadi tetap ada di situ, kiper. Ya, kiper cadangannya masih Adi Satrio, masih ada di situ. Kemudian Ferrari masih dipanggil walaupun ikut pendidikan polisi. Fajar Fatur Rahman tetap dipanggil. Kemudian Bagas Kava tetap ada di situ. Alveandra Dewangga ikut juga. Kemudian si Ramadan Sananta, Irfan Jauhari, itu semuanya dipanggil di situ. Rizky Ridho juga ikut dipanggil di situ. Yang tidak ada kan seperti Marcelino Ferdinand sudah pasti tidak mungkin kan. KMS Kadense di Belgia kan baru akan memulai musim baru bulan Agustus. Jadi sudah pasti nggak mungkin dan itu juga bukan agenda FIFA. Pratama Arhan yang baru saja menjalani pertandingan pertama di J-League 2023 itu juga tidak mungkin dipanggil karena ya sudah pasti nggak akan diizinkan lah. Karena dia sudah minta dispensasi pada waktu SEA Games 2023 yang lalu. Dia sudah izin di Tokyo dan diizinkan. Nah, jadi sekarang dia tidak bisa tidak mungkin ikut, tetapi ya Sintayong kan tetap saja dia memberikan kesempatan kepada mayoritas. Saya bilang mayoritas ya karena ada 13 dari 23 pemain ini adalah mayoritas pemain dari SEA Games 2023, saudara-saudara. 13 pemain jebolan SEA Games itu tidak termasuk beberapa pemain yang diskorsing ya, seperti si Taufani sama si Titan. Tetapi saya heran kan, Komang itu kan seharusnya juga tidak dipanggil karena dia mendapat sanksi, tapi ternyata namanya ada di sini, saudara-saudara. Nanti coba kita klarifikasi lagi. Nah, selain itu saudara-saudara, selain 13 pemain jebolan SEA Games itu ada 10 pemain baru. 10 pemain, bukan baru juga ya, mereka selama ini juga sudah dipanggil Sintayong di timnas U20 maupun timnas senior. 10 pemain ini tidak ikut SEA Games, yang pasti begitu. Mereka itu seperti Dava Fasya, kipernya, yang kebetulan juga lagi ikut pendidikan kepolisian, saudara-saudara. Kemudian ada Kadek Arel dari Bali United. Kemudian ada si Frankie Misa. Ini juga ikut pendidikan polisi, saudara-saudara. Sekarang mainnya di Persikabo. Kemudian ada Zaki Asraf di PSM. Kemudian ada Arkan Fikri dari Arema FC. Kemudian ada Salim Tuharea. Kalau Salim Tuharea ini benar-benar baru, saudara-saudara, pemain dari Madura United. Kemudian ada Robi Darwis dari Persib Bandung, ada Rifki Dwi dari Persita Tangerang, ada Abdurrahman dari Rans. Abdurrahman ini juga baru sama sekali. Kemudian ada Muhammad Ragil dari Bayangkara FC. Muhammad Ragil ini juga baru sama sekali, dia jebolan dari Bayangkara FC. Nah, ada 10 pemain baru. 10 pemain yang tidak ikut SEA Games ini dipanggil, diberi kesempatan karena tampaknya Sintayong melihat rekam jejak mereka, track record mereka cukup bagus. Beberapa juga sudah dia ikut di timnas U20 yang tempo hari batal tampil di Piala Dunia U20, saudara-saudara. Jadi ini 10 pemain baru dengan 13 pemain SEA Games ini akan dikolaborasikan, dikombinasikan menjadi sebuah tim yang
Ya saya rasa saya harus optimis lah. Saya harus optimis, ini tim yang ya setidaknya jika melihat komposisi lawan Malaysia, ya kita optimis lah Indonesia bisa menang, bisa lolos, dan saya rasa final pun bisa, saudara-saudara. Dari daftar pemain ini, 23 pemain ini saya sudah bisa menebak, meramalkan, mengkira-kira. Memprediksi ya, saudara-saudara ya. Kalau salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga kita komentator gadungan kan. Komentator amatir, gadungan lagi ya. Sudah. Di sini kemungkinan nih ya, nanti starting line up-nya itu tidak akan jauh dari Hernando. Hernando itu bisa menjadi kiper utama atau Dava Fasa, tapi kemungkinan besar Hernando. Kemudian di situ ada siapa itu? Rizky Ridho tetap akan main di situ, di center back. Kemudian Bagas Kava, kemudian Fajar Fatur Rahman itu juga berpotensi masuk ke starting line up di belakang ya, saudara-saudara ya. Kadek Arel itu kemungkinan juga bisa main. Termasuk juga Frankie Misa. Kemudian di tengah itu saya membayangkan itu kemungkinan akan ada Arkan Fikri itu juga akan main di situ. Oh ya, Robbie Darwish itu kemungkinan juga akan ada fullback di situ. Kemudian di depannya, sudah di depannya aja bisa jadi Ramadan Sananta akan bermain dengan Irfan Jauhari. Kemungkinan bisa bermain dengan 4-3-3, bisa juga dengan 4-4-2. Alfeandra Dewangga itu juga tampaknya akan menghuni starting line up di situ, saudara-saudara, menghuni starting line up di situ. Dan yang lebih menarik lagi, saudara-saudara, di tim ini akan ada 2 pemain yang punya kemampuan throw in ala Pratama Arhan. Tampaknya Sintayong benar-benar sadar bahwa throw in, lemparan ke dalam ala Pratama Arhan itu bisa benar-benar menjadi senjata. Senjata saat senjata dari bola mati, dari skenario bola mati. Dan ketika Pratama Arhan tidak bisa dipanggil, ya otomatis akan ada 2 pemain nih, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan, 2 pemain yang punya kemampuan lemparan gokil seperti Pratama Arhan. Pertama, Alfeandra Dewangga, sudah pasti ya, waktu SEA Games, waktu lawan Vietnam dia melakukan itu kan. Kemudian satu lagi adalah Robbie Darwish. Robbie Darwish juga punya lemparan ke dalam yang tak kalah gokil. Dia sudah membuktikannya di Timnas U20 dan di Persib Bandung, saudara-saudara. Jadi ini akan menarik, saudara. Yang tak kalah menarik lain adalah, saudara-saudara, ini pemain baru yang sama sekali baru ya, seperti si Ragil, kemudian seperti si Abdurrahman sama si siapa itu Salim Tuharea. 3 pemain yang ini benar-benar fresh from oven. Benar-benar baru, benar-benar belum pernah mendapatkan kesempatan bermain di timnya Sintayong, baik timnas U20, timnas U23, apalagi timnas senior. Salim Tuharea ini dia main di Madura United. Dan dalam beberapa pertandingan awal Liga 1 ini dia menampilkan permainan yang bagus. Kan di pekan terakhir ini, pekan ke berapa ya? Ke-7 atau ke-6 ini ya? Ke-8 ya? Itu kan Madura United memuncaki klasemen sementara Liga 1. Ada di puncak itu, saudara-saudara. Setelah kemenangan atas PSIS Semarang di pertandingan sebelumnya. Itu dia ada di puncak. Dan tampaknya dalam beberapa pertandingan awal si Salim Tuharea ini menjadi salah satu pemain usia 22 yang dimainkan oleh pelatihnya Madura United. Dan dia tampil cukup bagus, saudara-saudara. Kemudian si Abdurrahman itu juga sama, saudara-saudara. Dia tampil cukup bagus di Rans Nusantara. Kan saudara-saudara tahu sendiri, Rans Nusantara itu di awal musim ini bersama dengan Dewa United itu mengejutkan. Mereka tampil sangat bagus, sempat berada di posisi papan atas lah. Papan atas. Klub seperti Persebaya, seperti Persib itu sempat di papan bawah. Bali United itu sempat di papan bawah. Tapi Rans ini sempat ada di papan atas, saudara-saudara, di zona juara. Dan salah satunya adalah faktor dari Abdurrahman. Kemudian yang ketiga adalah si Ragil, Muhammad Ragil. Kayak gak salah saya pernah membahas di edisi sebelumnya, saudara-saudara. Muhammad Ragil ini langsung mencetak gol waktu debut
Bayangkara FC di Liga 1, debut di Liga 1 waktu melawan PSIS Semarang di pertandingan pertama. Dia bukan hanya mencetak gol, dia masuk di starting line up dan mencetak gol walaupun pada akhirnya Bayangkara kalah 1-3 saudara-saudara setelah kena comeback. Jadi Ragil mencetak gol, kemudian Bayangkara kena comeback. Dan ini walaupun Bayangkara ini ada di papan bawah dan masih terseok-seok, performa Ragil ini sangat bagus. Dan tampaknya usianya juga masih muda, 18 tahun dengan postur yang cukup tinggi saudara-saudara. Posturnya memang ini adalah Sintayong banget saudara-saudara kalau masalah postur. Dan si Ragil ini adalah jebolan Garuda Select. Nah, jadi ya tidak masalah, dia tidak akan mengalami kesulitan karena sudah ikut Garuda Select. Pertanyaan berikutnya yang menurut saya ini harus segera dijawab oleh PSSI dan Badan Tim Nasional oleh Kombes Sumarji adalah keberadaan pemain-pemain yang ikut pendidikan polisi. Pendidikan polisinya kan 5 bulan atau 6 bulan. Ini bagaimana? Apakah si Ferrari, kemudian si Dava Fasya, sama si Frankie Misa ini bisa gabung ke Piala AFF U23 atau tidak? Apakah mereka bertiga itu bisa hadir tanggal 10 Agustus atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan paling mendasar. Kan percuma aja kalau mereka menjadi anggota kepolisian dengan alasan pendidikan terus nggak bisa mendapat dispensasi untuk gabung ke TC. Dan percuma juga kalau mereka menjadi anggota polisi tapi tidak bisa main di tim nasional. Dan tetapi ini juga agak masalah juga karena saya yakin di pendidikan kepolisian itu tidak mungkin lah. Mereka punya regulasi di pendidikan polisi maupun tentara itu, regulasinya kan jelas itu. Tidak mungkin ada bisa keluar dari pendidikan kecuali sakit atau kecuali meninggal dunia. Begitu saudara-saudara, itu setahu saya itu regulasinya begitu. Sakit keras ya, sakit keras. Sakit yang memang benar-benar nggak bisa disembuhkan gitu loh. Ya itu regulasi. Tapi saya nggak tahu apakah akan ada dispensasi atau tidak. Dan ini Kombes Pol Sumarji sebagai ketua Direktur Badan Tim Nasional sekaligus manajer timnas ini harus segera memberikan jawaban. Dan tampaknya waktu itu kalau nggak salah ya, beliau sempat memberikan pernyataan bahwa nanti kalau dibutuhkan timnas 9 pemain yang ikut pendidikan itu 9-9-nya bisa keluar. Bisa keluar semua, bisa gabung timnas. 9-9-nya ya. Tapi kan ini hanya 3. Jadi tampaknya ya kita harus percaya kepada pernyataan beliau. Dan ya saya rasa sebagai seorang anggota kan nggak mungkin berbohong lah. Dan pasti itu juga sudah menjadi negosiasi antara PSSI, antara Erick Thohir dengan kepolisian. Karena kan percuma saja saudara-saudara kalau pemain-pemain ini jadi anggota polisi tapi nggak bisa ikut timnas ketika negara memanggil, kan juga paradok juga saudara-saudara. Terakhir saudara-saudara yang ingin saya bahas adalah peluang. Bagaimana peluang tim nasional Indonesia dan targetnya apa? Begini saudara-saudara, begini kita bicara target dulu ya. Ini kan Piala AFF U23, ini adalah Piala Ciki. Trofinya terbuat dari kaleng, saudara-saudara. Dari kaleng Kongguan. Jadi, gak terlalu penting-penting amat lah. Gak terlalu penting-penting amat dan tidak berpengaruh terhadap apa-apa, saudara-saudara. Yang justru menjadi pertandingan yang penting harus dimenangkan itu nanti di kualifikasi Piala Asia U23 bulan depan. Karena itu menjadi, nanti kalau sudah lolos, kalau timnas U23 lolos ke Piala Asia U23 di Qatar tahun depan, itu akan menjadi ajang untuk Olimpiade. Kualifikasi Olimpiade 2024. Akan ada 4 tim Asia yang lolos Olimpiade 2024 melalui Piala Asia U23. Walaupun Olimpiade juga bukan kalender FIFA, saudara-saudara, tetapi ini Olimpiade. Levelnya dunia, pesta olahraga terbesar di bumi. Itu fokusnya di situ. Jadi targetnya itu ya jadikan pertandingan melawan Malaysia dan Timor Leste sebagai friendly match. Sebagai pertandingan uji coba saja, murni persahabatan. Tidak usah kita terlalu berharap.
Tidak usah kita memberikan beban terlalu besar. Biarkan Sintayong bereksperimen, berkreasi menjadikan dua pertandingan ini untuk mencari skuad terbaik, untuk mencari komposisi pemain terbaik yang akan tampil di pertandingan melawan Turkmenistan dan Taiwan. Nah, meskipun ini hanya dijadikan pertandingan pemanasan dan uji coba, saudara-saudara, saya tetap punya keyakinan Sintayong akan bisa mencapai semifinal, final, dan bahkan kalau saya di atas kertas sih kita bisa juara. Melawan Malaysia kita bisa menang, saudara-saudara, karena Malaysia juga datang dengan kekuatan yang tidak terbaik mereka. Banyak pemain utama yang seharusnya tampil itu tidak mendapatkan izin klub karena ya itu bukan kalender FIFA. Melawan Timor Leste ya kita bisalah. Saya nggak tahu apakah Galih Freitas itu akan mendapatkan izin dari PSIS Semarang untuk tampil atau tidak. Galih Freitas itu baru 18 tahun, saudara-saudara. Dia masih bisa main. Dia pemain muda abadi. Tetapi saya tetap yakin, saya optimistis Indonesia bisa mengalahkan Malaysia dan mengalahkan Timor Leste, saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah berbicara sampai berbusa-busa, kita sudah membahas squad. 23 pemain timnas Indonesia U23 asuhan Sintayong yang akan tampil di Piala AFF U23, dan kemungkinan pemain yang sama akan digunakan untuk kualifikasi Piala Asia U23, saudara-saudara. Dan itu tadi ada banyak eksperimen. Jadi 10 dari 23 pemain yang dipanggil itu tidak ikut tampil di SEA Games 2023. Tidak ada pemain abort karena ya memang tidak mendapatkan izin dari klub karena ini bukan kalender FIFA. Tetapi sebagai pecinta, sebagai fans Indonesia, kita tetap harus percaya bahwa Sintayong itu pelatih yang cerdas, pelatih yang pintar, pelatih yang tahu apa yang harus dia lakukan. Dan kita harus optimistis dengan performa tim nasional Indonesia U23 ini menghadapi Malaysia dan Timor Leste, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar, saudara-saudara, kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Nah, kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!